Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Belawati Novitasari, NPM 180320101026. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang studi kasus yang aku peroleh dari ujian global Laboratorium Optimasi Industri 2020 PEN Veteran Jawa Timur yang berjudul Peramalan atau Forecasting. Nah, berikut penjelasan teori dari aku. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin latar belakang masalah yang aku dapat dari studi kasus. Di sini, dalam menghadapi ketidakpastian, para manajer itu selalu berusaha membuat estimasi yang lebih baik tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, membuat estimasi yang lebih baik adalah tujuan dari peramalan tersebut. Peramalan memerlukan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Bisa jadi berupa prediksi subjektif atau intuitif tentang masa depan tersebut. Atau peramalan bisa mencakup kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan penilaian yang baik oleh manajer. Nah, Argam Medical adalah toko yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan. Banyaknya transaksi penjualan akan mempengaruhi persediaan barang tersebut. Sebagai usaha di bidang penjualan, sering mengalami masalah dalam memprediksi jumlah produk yang harus tersedia untuk bulan berikutnya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini membuat peramalan persediaan menggunakan metode weight moving average dan metode double exponential smoothing. Nah, di sini data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data penjualan selama 1 tahun, yaitu pada tahun 2016. Nah, di sini rumusan masalah yang saya peroleh dari studi kasus tersebut yaitu bagaimana sih cara meramalkan permintaan yang akan datang dengan metode time series dengan teknik moving average, weight moving average, dan single exponential smoothing. Nah, untuk yang pertama, sebelum saya menjelaskan tentang studi kasusnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu, yaitu tentang peramalan atau forecasting. Nah, di sini pengertian dari peramalan yaitu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Itu menurut Nasution pada tahun 1999. Nah, dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat yaitu yang pertama, pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Dan yang kedua yaitu pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Nah, di sini peramalan berdasarkan horizon atau waktu. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ramalan jangka pendek atau short range forecasting, yaitu mencakup masa depan yang dekat atau immediate future dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Nah, yang kedua yaitu ramalan jangka menengah atau medium range forecasting. Nah, ini itu mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Nah, ramalan jangka waktu ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi yang tahunan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ramalan jangka panjang atau long range forecasting. Nah, di sini ramalan tersebut itu mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru. Selanjutnya di sini ada berbagai macam model peramalan. Di sini aku bakal ngejelasin model peramalan secara kuantitatif. Nah, model kuantitatif yaitu peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Pada dasarnya model kualitatif dibedakan menjadi 2 yaitu berdasarkan seri waktu dan casual. Nah, di sini model casual yaitu memasukkan dan menguji variabel-variabel yang digunakan akan mempengaruhi variabel dependen. Model ini biasanya menggunakan analisis regresi untuk menentukan mana variabel yang signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nah, selain menggunakan analisis regresi, model casual juga dapat menggunakan metode ARIMA atau Box-Jenkins untuk mencari model terbaik yang dapat digunakan dalam peramalan tersebut. Nah, di sini ada model time series.
Model time series merupakan model yang digunakan untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis. Dengan kata lain, model time series ini mencoba melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu dan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi. Contoh dari model time series ini antara lain moving average, exponential smoothing, dan rata-rata. Nah, di sini metode moving average yaitu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu single moving average. Pada metode ini digunakan untuk melakukan peramalan yang bersifat random, yang artinya tidak ada tren naik maupun turun, musiman dan sebagainya. Namun sulit untuk mengetahui polanya itu seperti apa. Nah, metode ini mempunyai dua sifat khusus, yaitu membuat peramalan memerlukan data historis selama jangka waktu tertentu. Semakin panjang waktu moving average, maka menghasilkan moving average yang semakin halus. Selanjutnya, weak moving average. Pada metode ini, apabila ada tren terdeteksi, maka bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai yang terkini. Pada metode ini membuat teknik peramalan lebih tanggap perubahan karena periode yang lebih dekat mendapat bobot yang lebih berat. Selanjutnya yaitu metode exponential smoothing. Nah, di sini merupakan prosedur perbaikan terus-menerus pada peramalan terhadap objek pengamatan terbaru. Nah, metode peramalan ini itu menitik beratkan pada penurunan prioritas secara eksponensial pada objek pengamatan yang lebih tua. Nah, metode exponential smoothing ini dibagi lagi nih berdasarkan menjadi berapa. Yang pertama yaitu single exponential smoothing. Nah, single exponential smoothing ini juga dikenal sebagai simple exponential smoothing yang digunakan pada peramalan jangka pendek, biasanya hanya 1 bulan ke depan. Model mengasumsikannya bahwa data berfluktuasi di sekitar nilai yang min yang tetap tanpa tren atau nilai yang konsisten. Selanjutnya yaitu double exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya tren. Nah, exponential smoothing dengan adanya tren itu seperti kayak pemulusan sederhana, kecuali bahwa dua komponen itu harus diupdate setiap periode atau level dan trennya tersebut. Nah, level adalah estimasi yang dimuluskan dari nilai data yang pada akhirnya masing-masing periode tersebut. Nah, tren adalah estimasi yang dihaluskan dari pertumbuhan rata-rata pada akhir masing-masing periode. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu triple exponential smoothing. Metode ini itu digunakan ketika data menunjukkan adanya tren dan perilaku yang musiman. Nah, untuk menangani musiman telah dikembangkan parameter persamaan ketiga yang disebut dengan metode Holt-Winters sesuai dengan nama penemunya. Nah, terdapat dua model Holt-Winters tergantung pada tipe musimnya, yaitu multiplicative seasonal model dan additive seasonal model. Oke, selanjutnya yaitu mengukur kesalahan peramalan. Nah, di sini itu yang pertama ada deviasi mutlak rata-rata atau mean absolute deviation atau yang biasa disebut MAD. Nah, itu merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan nih apakah hasil forecasting itu lebih kecil atau lebih besar bila dibandingkan dengan kenyataannya. Nah, untuk rumusnya bisa lihat di layar, yaitu MAD jumlah dari permintaan aktual dikurangi dengan peramalan dan dibagi dengan jumlah periode peramalan. Nah, selanjutnya yaitu ada rata-rata kuadrat kesalahan atau yang biasa disebut dengan mean square error atau MSE. MSE merupakan cara kedua untuk mengukur kesalahan peramalan keseluruhan. MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan forecasting pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode forecasting itu. Contohnya juga ada di bawah ini rumusnya, yaitu MSE sama dengan jumlah dari kesalahan peramalan dikuadratin terus dibagi sama N. Lanjut, yaitu selanjutnya metodologi penelitian. Nah, dalam studi kasus yang saya peroleh ini, lokasi dan waktu penelitiannya yaitu di toko Arga Medical yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan. Nah, toko Arga Medical ini berlokasi di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur. Nah, penelitian tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2017.
Nah, untuk identifikasi variabelnya di sini variabel bebasnya yaitu selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, dari studi kasus yang saya peroleh ini, lokasi dan waktu penelitiannya yaitu peneliti ini berlangsung di toko Arga Medical yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan. Nah, toko Arga Medical ini berlokasi di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur. Nah, penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 September 2017. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Nah, identifikasi variabel untuk laporan ujian global ya pada modul 5 ini, yang pertama ada variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas yang berpengaruh dalam hal ini yaitu data hasil penjualan barang Easy Touch Cholesterol Strip selama 12 bulan sebelumnya. Selanjutnya, untuk variabel terikatnya yaitu variabel yang perubahannya itu dipengaruhi oleh variabel lain seperti dalam studi kasus ini yaitu hasil peramalan penjualan barang isi touch kolesterol strip untuk periode selanjutnya. Nah, selanjutnya studi kasus yang akan dibahas oleh teman saya atau partner saya satunya. Di situ dia akan menjelaskan tentang perhitungan-perhitungan secara manual. Sekian dulu dari saya. Perkenalkan, saya Devina Evanawati Kusnomo, NPM 180 320 121. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan studi kasus yang kami bahas. Jadi terdapat data dalam penelitian yaitu kumpulan data-data yang dapat dari Arga Medical yaitu data penjualan dalam 1 tahun untuk periode 2016. Berikut data hasil penjualan barang isi touch kolesterol strip pada toko Arga Medical untuk 12 bulan terakhir terdapat pada tabel yang ada di kiri. Kemudian lakukan peramalan permintaan 1 bulan yang akan datang dengan rata-rata periode 3 bulan menggunakan moving average, weight moving average, dan single exponential smoothing, serta tentukan metode terbaik apabila W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 2, W3 sama dengan 3, dan alpha sama dengan 0,2. Lalu untuk metode pertama yaitu metode moving average atau MA, rumusnya adalah YT sama dengan sigma permintaan data N periode sebelumnya dibagi dengan N. Lalu bisa juga digambarkan dengan YT-1 ditambah YT-2 ditambah sampai dengan YT-N. Lalu dibagi dengan N. Lalu untuk perhitungan peramalannya, di sini diminta untuk peramalan pada bulan ke-13. Jadi YT-13 membutuhkan data pada bulan ke-10, 11, dan juga 12. Jadi untuk perhitungannya 52 ditambah 54 tambah 51 sama dengan 3, hasilnya 52,3. Lalu untuk indikator variabelnya atau mean square error, itu rumusnya adalah sigma T sama dengan 1 sampai N. Lalu data penjualan pada bulan I dikurangi dengan hasil peramalan bulan I dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan N. Untuk perhitungan MSE-nya dibutuhkan semua data mulai dari peramalan bulan ke-4 sampai bulan ke-12. Jadi jumlah penjualan pada bulan ke-4 dikurangi dengan peramalan pada bulan ke-4. Jadi 44 dikurangi 33,67 lalu dipangkatkan 2 ditambah 38 dikurangi 47,67 lalu dipangkatkan 2, seterusnya sampai ke 51 dikurangi 49 lalu dipangkatkan 2. Lalu hasil penjumlahan itu semua dibagi dengan 9 lalu menghasilkan 65,87 untuk MSE untuk metode MA atau metode average. Lalu kedua yaitu metode weighted moving average atau WMA, rumusnya adalah sigma DT dikalikan bobot dibagi dengan sigma bobot. DT itu adalah data penjualan, lalu bobot yang dimaksud adalah bobot yang diketahui tiap bulannya. Dengan rata-rata periode 3 bulan dan juga diketahui W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 2, dan W3 sama dengan 3, lalu ditotal sama dengan 6. Ini sama dengan metode sebelumnya, juga mencari perhitungan peramalan untuk bulan ke-13. Jadi WMA 13 itu membutuhkan data penjualan bulan ke-10, 11, dan juga 12. Jadi 52 dikalikan 1 ditambah 54 dikalikan 2 ditambah 51 dikalikan 3 lalu dibagi 6 menghasilkan 52,167. Lalu untuk indikator variabelnya juga sama menggunakan mean square error untuk batasan 1 sampai 9. Jadi menggunakan data penjualan bulan ke-4 sampai data penjualan bulan ke-12 serta hasil peramalannya juga.
Jadi 44 dikurangi 41,167 lalu dipangkatkan 2, ditambah 38 dikurangi 46,33 lalu dipangkatkan 2, lalu dijumlah sampai ke data bulan ke-12 yaitu 51 dikurangi dengan 51,167 lalu dipangkatkan 2. Lalu semua penjumlahannya itu dibagi dengan 9 lalu menghasilkan 48,82 untuk metode WMA. Metode terakhir yaitu metode single exponential smoothing atau disebut dengan SES, itu menggunakan rumus FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dikalikan AT-1 dikurangi FT-1. Untuk keterangannya, AT-1 itu adalah data penjualan, lalu FT-1 adalah hasil forecasting periode sebelumnya, lalu FT itu adalah hasil forecastingnya. Jadi yang dicari itu adalah perhitungan peramalan pada bulan ke-13, membutuhkan hasil forecasting periode ke-12 dan juga data penjualan untuk periode ke-12. Jadi perhitungannya 41,92 ditambah 0,2 dikalikan 51 dikurangi 41,92 lalu menghasilkan 43,7. Untuk indikator variabelnya menggunakan mean square error, tetapi batasannya adalah 1 sampai 11. Maksudnya apa? Yang digunakan adalah data penjualan bulan ke-12 sampai mulai dari bulan ke-2 sampai ke bulan 12. Jadi perhitungannya 52 dikurangi 2 lalu dipangkatkan 2, ditambah 47 dikurangi 12 lalu dipangkatkan 2, lalu dijumlahkan sampai ke bulan 12 yaitu 51 dikurangkan 41,92 dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan 11 adalah jumlah datanya yang tadi telah dijumlahkan menghasilkan 522,20. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari pembahasan di atas, diperoleh hasil peramalan penjualan barang isi touch cholesterol strip pada bulan ke-13 di toko Arga Medical untuk metode moving average atau MA sebesar 52,23 dengan MSE sebesar 65,87. Lalu hasil peramalan penjualan barang isi touch cholesterol strip pada bulan ke-13 di toko Arga Medical untuk metode weighted moving average atau WMA adalah sebesar 51,167 dengan MSE sebesar 48,82. Dan hasil peramalan penjualan barang isi touch cholesterol strip pada bulan ke-13 di toko Arga Medical untuk metode single exponential smoothing atau SES adalah sebesar 43,74 dengan MSE sebesar 522,20. Setelah dibandingkan, maka terpilih dari 3 metode yang populer dan juga umum digunakan adalah metode weighted moving average atau WMA karena mempunyai tingkat kesalahan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Peramalan penjualan terhadap barang isi touch cholesterol strip di toko Arga Medical adalah sebanyak 51,167 atau sekitar 51 isi touch cholesterol strip per bulannya. Dengan indikator variabel yang dipilih yakni mean square error atau MSE yang didapat tingkat kesalahannya paling sedikit yakni sebesar 48,82. Sekian adalah hasil pembahasan studi kasus kami menggunakan metode peramalan. Terima kasih.